Monggo Pinara. Sugeng rawuh dateng podcast Pinara RRI Madiun. Monggo. Ini perdana Rina tuh ada di podcast Pinara. Ya teman-teman, biasanya tuh di balik layar Rinanya. Nah, sebelum Rina mulai ya teman-teman, Rina ingetin jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kalau like, komen, dan subscribe-nya banyak kan, khususnya di podcast Pinara ini, tambah semangat kitanya kalau bikin podcast, kan gitu ya. Dan by the way, hari ini tuh hujan. Kalau hujan tuh inget film India kayak nari-nari di tengah hujan. Aduh, kok gitu ya? Enggak. Jadi teman-teman ya, ada nih salah satu lagu. Trina perlu nyanyi nggak sih? Lagunya tuh kayak gini nih. Nari neng tengah udan. Aduh, fales. Gak apa-apa. Karena Rina gak pengen bahas lagunya, Rina tuh pengen bahas narinya. Nah, ngomong-ngomong soal nari nih ya teman-teman, Rina udah kedatangan bintang tamu yang sangat cantik. Dan bintang tamu ini tuh Rina udah kenal sejak lama banget loh. Enggak sih. Tapi emang iya, jadi Rina ini tuh udah kenal, dia tuh emang seneng nari gitu dari dulu. Rina juga seneng nari, cuma Rinanya gak jadi, dianya udah top sekali. Langsung aja Mbak Arini, halo. Halo kakak cantik. Sehat kan ya? Alhamdulillah sehat. Mbak Arini, ini kan walaupun Rina udah kenal ya, tapi tuh teman-teman podcast Pinara ini kan belum ada. Ya ada mungkin ya yang udah pernah latihan sama Mbak Arini tuh udah kenal. Nah monggo dikenalin dulu gitu. Kenapa nih kok Mbak Arini tuh mau nari gitu? Asal mulanya lah kayak gitulah ya. Monggo. Terima kasih ya. Agak neredek sebenarnya. Santai aja. Rina juga sebenarnya. Santai ya. Kayak ngobrol sama temen lama gitu. Betul. Curhat. Iya. Jadi perkenalkan ya, karena nggak kenal maka nggak sayang. Sayangnya harus gini ya sekarang. Oke. Jadi di Madiun itu kenal aku tuh namanya sebutannya Mbak Arin ya. Oh, Mbak Arin cantik. Oke. Bukan Arini, berarti udah ganti nama ya. Karena sudah lama kita tidak bertemu tuh berapa belas tahun sih? Dari sejak SMA kelas 3, Beb. Jangan disebut. Nanti ketahuan umur kita ya. Tolong. Iya. Ya pokoknya cukup lama lah ya. Oke. Jadi di Madiun itu aku kenalnya itu karena lebih sering berpartisipasi, atau mungkin saya itu lebih sering melatih nari, menyediakan ruang atau wadah untuk adik-adik yang seneng banget sama yang namanya dunia tari atau dunia seni ya. Karena nggak cuma tari aja sih sebenarnya, Kak. Rina aja deh. Rina aja ya, maaf. Terlalu resmi kayaknya kalau Kak. Iya betul sekali. Gitu ya Rin. Jadi saya itu di Madiun itu sebagai seorang seniman tari, bisa dikatakan sebagai seorang guru tari. Jadi saya itu salah satu guru di instansi yang ada di Kota Madiun. Profesi saya guru seni budaya, jadi nggak cuma tari aja sebenarnya, tapi juga mengenalkan atau mengajar seni tari, seni musik, seni drama, seni rupa juga. Jadi all about seni ya. Jadi semua tentang seni itu sangat rekat dengan saya gitu. Terus kalau boleh tahu sejak kapan sih Mbak Arini ini latihan mulai suka sama tari, terus habis itu mempelajari lebih dalam sampai akhirnya jadi profesional guru tari gitu. Oke, jadi ketertarikan saya itu dari kecil banget ya, Rin. Jadi dari umur 5 tahun pas waktu TK besar kayaknya, lupa. Pokoknya waktu TK itu aku udah pernah nari, dan pertama kali aku belajar nari itu narinya India. Kucek hotai gitu. Sampai gini-gini aku masih inget banget ya? Gerakan yang ikonik itu yang ini gitu loh. Ini oke. Ya ampun, udah lama banget itu. Jadi tertariknya karena bagi saya adalah ketika kita menari tuh kita bebas mengekspresikan diri. Mengekspresikan diri, pengen apa tuh bebas gitu. Tapi kan dengan bergerak.
Iya. dengan bergerak. Jadi ketika kita nari kita tuh seneng banget. Ketika kita nari tuh kita bahagia, mengekspresikan, mengungkapkan jiwa kita, mengungkapkan rasa seneng kita gitu. Dan setelah TK mulai tertarik nih, jadi SD sampai SMA kamu tahu sendiri kan. Iya, betul. Aku nggak pernah berhenti yang namanya menari, nggak pernah Yes. berhenti yang namanya proses menari. Jadi setiap ada kegiatan atau ekstrakurikuler di sekolah, aku selalu ikut dan selalu andil Iya. gitu. Bahkan Rina juga inget dulu tuh waktu sekolah SMA, Arini ini tuh yang mengajari kita satu kelas untuk Koreo gitu menari ya? bersama sampai kita mendapat juara 1. 1. Itu pun juga nggak cuma nari paduan Betul. suara juga. Masa sih? Iya, kamu yang mengajarkanku untuk menjadi apa ini namanya? Apa, DJ. dirigent? Ya, itu Iya, oke. Arini. Jadi memang bakatnya tuh udah dari dulu ya Arini ya. Terus juga kamu kan sudah suka nih nari, pernah nggak sih ada yang larang kamu gitu? Entah itu dari orang tua atau saudara, "Janganlah, mending yang lain aja." Karena kalau seingat Rina dulu guru kita pernah tuh kayak Iya iya betul, kan? kayak nyindir-nyindir Nah, gitu. mungkin ada gitu Arini. Iya sih. Eee, Kembali lagi ya, karena setelah SMA itu tadi, aku Mhm, flashback dulu deh. mhm. Setelah SMA itu kan aku kuliahnya di jurusan seni, Mmm. ya jurusan seni tari. Karena aku juga gak tahu, aku nanti kalau mau lulus mau jadi apa, kalau mau yang lain selain tari itu aku nggak bisa, intinya gitu. Matematika juga nggak bisa, pelajarannya juga nggak bisa, bisanya cuma nari, Oke. ya nari doang. Jadi Heeh. kalau ada yang melarang aku sebenarnya alhamdulillah nggak ada, semua full support. Karena sebenarnya kedua orang tuaku itu, eee punya darah seni ya. Jadi basic-nya itu ayahku itu seorang seniman, jadi pemain band. Oh, Ya, iya iya ayahku tuh iya. pemain band, Mhm. terus ibuku tuh juga dari kecil dia juga sering nari-nari pentas di 17-an atau Mmm. mungkin acara sekolah. Jadi mungkin darah seni itu mengalir dalam diri aku, gitu Oke, Brina. oh. Oke oke. Nah, ngomongin tadi soal, pendidikan apa, kuliah ya Betul, di apa, isi kesenian. Surakarta. Oh, gitu ya. Iya. Itu, lebih fokusnya ke nari kah atau umum? Dan aku tuh juga pengen tahu soalnya, bedanya nih tari, apa ya, lebih tepatnya tuh lebih susah mana nih, tari tradisional atau modern? Gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau di jurusan tari, di mana aku kuliah dulu di ISI Surakarta itu sebenarnya dari berbagai macam genre ya, Brin. Itu semuanya diajarkan. Bahkan ada namanya program mata kuliah itu namanya tari non tradisi. Gimana tuh? Nah, itu di luar tradisi. Jadi kita sudah tidak mengenal namanya tari tradisional, enggak. Di situ ada kayak kita diajarkan tentang, aerobik, tari Oh, oke Cha-cha, oke. salsa. Jadi itu bener-bener di luar tradisi. Mhm Nah, mhm. jadi kita tuh dikenalkan bahwasannya, ini loh, genre tari itu nggak cuman tradisi aja, nggak cuman kita mengenal tari dari daerah ini, kita mengenal dari tari daerah ini, tapi Mmm, kita juga dikenalkan dari luar daerah, bahkan di internasional, namanya Afrika zaman zaman aku dulu kuliah. oke. Ya, itu tari Afrika tuh kayak, Mhm? ya sejenis kayak Afrika kan ada teriakan Oh, iya iya. gitu, ada Oh, juga loh, diajarkan ya? iya, dan itu salah satu mata kuliah yang juga diujikan, itu Jadi Beb. dulu ujiannya juga kamu nari gitu sebagai Iya, syarat kelulusan gitu ya? betul. Oke, terus selain dari kampus nih, Mbak Arini ini belajar tarian dari mana aja? Oke, banyak sih, karena belajar itu bisa dari mana aja ya, Oke. nggak cuman ketika kita belajar atau mungkin studi di kampus, enggak. Jadi ketika kita lulus pun aku juga masih banyak belajar ya, aku juga masih banyak kurangnya, Ci. Tapi ya nggak Heeh. menutup kemungkinan bahwa, setiap kita melakukan proses latihan, itu kita juga melakukan belajar ya. Mhm. Jadi banyak seniman-seniman atau budayawan yang ada di Madiun, aku bener-bener salut sih, ya senior senior junior tuh nggak ada namanya senior junior, semua sama. Karena di seni itu kita nggak melihat itu tadi, Mmm, "Oh kamu udah banyak pengalaman, oh kamu masih sedikit." Enggak, sama sekali enggak, kita sama keluarga gitu, jadi mmm, raket banget. Apalagi kan lulusan ISI Surakarta di Madiun juga banyak, mhm mhm. alhamdulillah juga,
full support lah, full support. Jadi aku juga banyak belajar, banyak menyerap ilmu dari mereka, melihat, oh ternyata pengalamannya kayak gini, gitu Prin. Oke, sebenarnya seru ya. Seru Tapi kita banget. harus jeda sejenak nih Oke. Arini. Tetap di podcast Pinara. Monggo. Monggo. Monggo Pinara. Masih bersama Rina dan Mbak Arin cantik. di podcast Pinara. Monggo. Ngomong-ngomong soal tarian nih Mbak Arini ya. Oke. Masih yang ini enggak sih, inget gak sih dosen dulu tuh ngasih gerakan yang mungkin sulit atau gimana yang Mbak Arini tuh sampai terkenang. Bisa dicontohkan mungkin kan? Oke, ini susah banget. Bahkan banget? aku tuh sampai dimarah-marahin, dimaki-maki, dan itu ku udah mental banget kayak udahlah, aku udah capek nggak mau kuliah kayak gini, sampai kayak gitu. Bener deh. Boleh dipraktekin sesuatu apa gitu Oke. kan? Ini sebenarnya tariannya tuh dari Surakarta. Oh, Ya, dari Solo sendiri ya? dari Solo. Jadi filosofi atau maknanya itu sebenarnya ini tuh tariannya tari bedoyo atau Oke. serimpi, di mana filosofinya itu tarinya dari apa namanya itu loh, yang Nyi Roro Kidul. Kidul. Iya. Oke. Susah banget ya kayaknya Iya, kalau dengerin betul. jelasannya. Jadi tariannya tuh mengalir, tidak terputus-putus. Tapi kalau dicontohin sedikit bisa kan ya? Bisa. Bisa. Monggo Mbak Arini. Oke. Kamu hitung dulu Beb, 1, 2 gitu ya. Nanti kalau nggak sama gitu kan nggak apa-apa ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wah, luar biasa. 1000 penonton di sini semua aplaus ya buat Susah Mbak banget. Arini. Oke deh. Terus juga ini Mbak Arini, itu kan tadi Gimana? udah luar biasa ya Iya. tariannya. Tapi nih Mbak Arini kalau mungkin Mbak Arini pernah dengar gitu, kalau sebagai seorang penari itu kan nggak semua anggapan orang tuh kan positif ya. Ada pro dan kontra pasti ya. Yes, betul. Itu menurut Mbak Arini gimana? Banyak kontranya kayaknya. Iya kah? Karena dulu sebenarnya waktu aku mau kuliah pun orang tua aku tuh tanya dulu, Oke. kamu mau kuliah apa? Mm-mm. Aku jawab, Mm. ya kalau nggak nari terus apa kan gitu. Oke. Karena memang aku udah jujur nih, intinya kalau selain tari aku memang Udah nggak. nggak bisa lah intinya, karena Udah minat memang gitu iya, ya? karena memang minatnya dan cinta, saking cintanya itu sama dunia tari. Banyak saudara-saudaraku tuh bilang, apa sih kuliah kok kuliah jadi penari? Nari. Emang Iya. lulusnya mau jadi apa? Kan Yes. gitu. Hmm. Emang lulusnya bisa menjamin gitu kan? Hmm. Tapi anggapan-anggapan itu sebenarnya yang membuat aku untuk selalu bisa membuktikan lah, ya, membuktikan bahwa omongan itu salah gitu. Jadi harus bisa memecut diri aku sendiri bahwa ayo kamu kuliah tuh nggak main-main gitu. Makanya aku alhamdulillah kemarin kuliah di ISI Surakarta dapat beasiswa, Brin. Keren, luar Selama 4 biasa. tahun. Luar biasa sekali, Rina baru tahu. Iya, Ya. beasiswa. Dan Keren. itu IPK-nya tuh harus 3 Mm. lebih, Iya. nggak boleh di bawah 3. Berarti ini memang termasuk, ya memang karena udah passion tadi ya, udah Betul. keinginan juga. Karena udah cinta sih Udah sebenarnya. cinta banget, Betul. jadinya ya memang, ya luar biasa sih Rina. Betul. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa, udah karena emang udah sekeren ini teman podcast Pinara. Rina tuh mau ngomong teman, Jadi mengenang dulu masa SMA Iya gitu, kan? Mam. Iya. karena emang dulu tuh apa ya, pokoknya kalau nggak ada Arini ya udah kita nggak bisa bergerak gitu loh Arini. Di Nggak kelas jadi itu. gitu maksudnya. Iya betul. Jadi apapun kita serahkan pada guru Arini dan ternyata emang kebukti sukses. Jadi dulu pernah alhamdulillah. guru kita tuh ngomong kalau ya paling nggak kalau misalnya kamu mau nari kamu harus bisa matematika, inget gak? Betul, betul. Jadi kayak betul, memang betul. hari ini tuh kayak termotivasi sekali akhirnya bisa Betul. membuktikan. Betul sih. Terus kalau apa namanya ngomongin tadi ini agak melenceng sedikit Oke, ya. apa? Kalau Baiklah. tari itu kan gerakan ya, berarti itu hampir kayak olahraga gitu. Apa gimana? Tari juga mengadopsi dari olahraga atau olahraganya yang mengadopsi dari tari? Oke.
Jadi di dalam tarian itu ada namanya ketubuhan seorang penari, di mana ketubuhan seorang penari itu ada unsur-unsur dari olah tubuh. Ya, olah tubuh itu termasuk kelenturan, keseimbangan. Ya, jadi kalau disamakan sama olahraga juga bisa sih. Tapi berbedanya adalah kalau olahraga itu dia cuman nggak ada gerakan indahnya ya, jadi cuman 1, 2. Kalau gerakan indahnya kan maksudnya senam kan. Nah, kalau di tari itu lebih diolah lagi, lebih diluaskan, diberi keindahan gerakannya gitu. Tapi pada dasarnya setiap seorang penari itu memang diwajibkan untuk latihan olah tubuh. Nah, soalnya kenapa proses dalam latihan tari itu benar-benar yang tidak mudah, Brin. Jadi kita itu ketika kita dapat job gitu ya, kita itu melalui proses yang panjang, di mana itu benar-benar capek dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi bahkan itu benar-benar melelahkan. Nggak berhenti ya. Betul sekali. Dan itu dibutuhkan jiwa yang kuat, energi yang benar-benar power gitu. Kalau misalkan nih pengen, biasanya kan anak-anak sekarang tuh kalau tampil pengen dance gitu ya, tapi tuh dia tuh nggak ada basic, terus nggak bisa ibaratnya nggak bisa nari ya. Jadi kalau misalkan dia bergerak tuh kaku, itu sebenarnya masih bisa nggak sih kalau misalkan dia mau jadi penari? Bisa dilatih gitu ya? Masih dong. Apalagi kalau anak-anak muda zaman sekarang kan dia masih strong. Tenaganya masih powernya iya, masih betul. ini ya. Jadi memang gimana ya? Kalau saya tuh punya prinsip, semua orang tuh bisa nari kok. Iya, semua orang tuh bisa nari, semua orang tuh bisa belajar untuk menari, tapi nggak semua orang yang bisa menari itu dengan hati. Betul kan? Jadi ada mungkin seorang penari yang dia itu bagus banget narinya, tapi dia tuh tidak bisa memberikan, mengungkapkan apa sih yang kamu maksud gitu. Ceritanya gitu ya. Nah, itu yang paling susah banget. Makanya di kuliah aku tuh memang dulu ada namanya kuliah itu yang mata kuliahnya tuh kayak kepekaan terhadap rasa. Jadi rasa atau jiwanya tuh benar-benar diolah. Kita tuh nari di bawah air terjun. Sampai segitunya? Sampai segitunya, Brin. Jadi kita benar-benar merasakan suasana yang ada di air terjun itu. Kita menyatu dengan alam. Jadi biar benar-benar rasa kita itu ya peka. Gitu. Nggak cuma sekedar nari, tapi kita juga mengungkapkan apa sih cerita yang ada di balik tarian itu. Gitu. Terus karena jadi guru tari ya, udah pernah belum sih menciptakan tarian sendiri? Kalau udah berapa, terus apa ceritanya tariannya yang udah diciptain gitu? Jadi ketika lulus 2019 itu aku alhamdulillah langsung dipercaya untuk menggarap sebuah karya tari. Jadi setiap tahun itu Kota Madiun tuh ada lomba namanya Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Ya, kalau tahun ini namanya FLS 3N. Ya, itu. Jadi di situ ada cabang tari, di mana di cabang tari itu lombanya itu menggarap sebuah karya tari baru. Nah, hubungannya sama daerah. Kalau di sini kan Madiun ya, di area Madiun. Jadi yang berhubungan dengan Madiun biasanya kalau enggak Rentang Retno Dumilah. Retno Dumilah kamu tahu, Brin? Enggak. Apa tuh? Retno Dumilah tuh seorang tokoh. Ya, tokoh wanita yang dimana tuh dia berperang sampai benar-benar memperjuangkan kota Madiun gitu. Begitu. Jadi menang itu? Iya, menang alhamdulillah sampai masuk ke provinsi Jawa Timur, Surabaya. Luar biasa. Ini habis ini kamu akan kayaknya tur keliling dunia deh habis masuk podcast Pinara ini kan? Alhamdulillah, monggo. Terus jadi ngeblank nih Rina mau nanya apa kan? Oh iya, kebahagiaan yang waktu kamu tampil atau kamu apapun lah mau mengajar yang nggak terlupakan, entah itu senang, sedih, ya kebahagiaan tadi ya awalnya ya pokoknya sama kesedihan ada nggak sih selama kamu terjun di dunia tari ini? Jadi kalau kesedihan tuh sebenarnya kesedihannya adalah apa sih? Karena kita sekarang ngajarnya tuh bukan generasi milenial, bukan generasi yang dulu-dulu ya, yang manut-manut lah. Kita itu sekarang tuh dihadapkan dengan generasi Gen Z. Iya, Gen Z. Gen Z yang bener-bener tuh mereka itu nggak ada habisnya tentang kreativitas ya kan, nggak ada habisnya tentang sedikit-sedikit tuh protes, bu kok gini itu. Jadi susahnya atau mungkin sedihnya menjadi seorang guru, entah itu guru seni budaya, entah itu guru tari adalah bener-bener ngasih mereka tuh kayak
kamu tuh perlu loh belajar kayak gini gitu loh. Oke. Jadi kayak bikin mereka senang dulu, bikin mereka tuh pengen dulu untuk oh ternyata aku butuh untuk belajar tari, aku butuh untuk belajar seni bukan hanya tari. Karena sekarang tuh anak tuh kayak gampang bosenan gak sih Brin? Iya Iya benar. kan, kita punya anak juga sedikit-sedikit bosennya. Itu sebenarnya tantangannya kita. Iya. Tantangan di mana kita harus bisa merubah mindset mereka bahwa ini tuh menarik untuk kamu gitu loh. Entah itu kamu butuh atau enggak, suatu saat pasti kamu akan butuh kan Iya. gitu. Dan kalau bukan generasi penerus kita yang melestarikan tari kan Siapa lagi? Iya. Kita harus bangga terhadap identitas budaya Indonesia. Oke. Gitu. Karena masih seru lagi ya, Seru tapi banget. kita harus jeda dulu sebentar Iya. ya, tetap di podcast Pinara. Monggo. Monggo Pinara. Kembali lagi sama Rina dan Mbak Arini di podcast Pinara. Monggo. Sekarang aku mau nanya tentang ya tadi nggak jauh-jauh masalah generasi Gen Z ya. Jadi karena pelaku seni kan juga harus up to date ya, Kak Betul. Arini. Nah, dan open minded tentunya. Kalau Mbak Arini tuh memaknainya gimana sih? Kalau aku sih gini Brin, kembali lagi ya karena musuh aku bukan musuh sih. Yang aku hadapin tuh generasi Z, bahkan tahun-tahun ke depan akan ada generasi Alpha. Ya Betul. kan? Jadi sebagai seorang guru tari ataupun seniman ataupun budayawan itu sebenarnya kita nggak boleh punya pikiran yang saklek nggak sih, pikiran yang kaku kalau orang bilang ya. Jadi kita benar-benar harus mengikuti perkembangan zaman. Apa sih sebenarnya yang diminati anak muda sekarang? Ya jenis tari apa sih yang ketika kita mengajarkan mereka tuh mereka bisa mau belajar. Mereka mau minat itu dulu ya. Suka dulu sama apa yang kita kasih itu. Jadi bagi aku sebagai seorang seniman atau guru tari, kita harus punya inovasi baru. Punya kreativitas yang tinggi di mana kita nggak cuman berhenti di satu titik itu. Kita juga harus bisa mengolah satu titik itu dari menjadi beberapa titik itu tadi. Jadi ketika kita di sini letaknya di sini. Jadi kita pakai titik yang mana nih biar benar-benar pas gitu sama apa yang kita ajarkan gitu. Nah, ini kan kayak cara belajar gitu ya, cara Betul, mengajarkan. Nah, betul. sekarang itu kan kalau Gen Z terus Gen Alpha itu kan lebih seneng sama dance dari budaya negara lain. Modern nih. dance, K-pop. Yes. Cini. Terus kan ini ada titipan pertanyaan ya. Oke. Karena kita hidup di dunia global dengan jaringan yang serba canggih tentunya. Pengen nggak sih gantian gitu tarian kita? Pengen nggak sih salah? Jadi gimana sih? Pengen nggak sih tarian kita yang ada di Indonesia itu juga bisa Viral digemari sama kayak kita tuh gemarin tarian dari negara mereka, lain. gitu. Jadi mereka kayak yang gitu. belajar tarian kita gitu, Beb. Yes. Oke. Mbak Rini yakin gak sih bisa tarian kita tuh mengglobal gitu Oke, istilahnya, mendunia? Iya. Jadi gini, fakta aja. Iya. Aku kasih fakta. Sebenarnya dosen-dosenku tari dulu itu memang sudah pernah workshop atau mungkin dia mengenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Oke. Gitu. Contohnya aja Riok Ponorogo. Iya. Ya itu sudah mendunia, bahkan benar-benar orang itu tahu Riok Ponorogo dari Indonesia gitu. Fun fact lagi adalah di Madiun baru aja kemarin viral di Madiun AEE ya. Viral itu bahwa tarian kita di Kabupaten Madiun yang dongkrek. Oke. Itu juga melaju ke luar negeri, Brin. Alhamdulillah. Betul. Jadi Mbak Arini yakin ya? Yakin dong, kenapa nggak yakin? Karena aku tahu kok orang luar tuh sebenarnya memang tertarik banget sama budaya kita. Intinya dia tuh kayak gumun lah. Iya. Gumun tuh bahasa Indonesia apa ya? Terheran-heran. Kagum, Nah, iya. kagum, terheran-heran. Betul. Kayak kok bisa narinya kayak gini gitu. Karena memang di Indonesia itu tarinya tuh sulit banget loh. Yes, iya betul. Tekniknya tuh nggak cuman kayak Breeders kan Iya. tak Betul. gitu. Jadi Cukup dengan jadi hitungan gerak. aja Nah, jadi gitu betul. kan. Tapi kalau di tarian di Indonesia tekniknya tuh nggak cuman sekedar itu tadi, ada filosofi, ada maknanya. Oke. Jadi nggak sekedar Nah,
bergerak. bergerak. Menari. Oke, gitu. Oh iya. Terus juga usaha apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan biar benar-benar apa ya anak-anak kita, bukan anak-anak sih, kayak generasi penerus kita itu lebih tertarik gitu sama tarian kita sendiri daripada tarian Orang dari lain luar. gitu ya. Sebenarnya ini benar-benar pertanyaan yang susah. Karena aku mengalami kok betapa struggle-nya, betapa struggle-nya ketika kita itu mempertahankan juga, melestarikan juga, kan gitu ya. Jadi tantangannya sangat besar banget, apalagi di tahun 2026 nanti, ya kan, semakin canggihnya teknologi. Sekarang aja buatkan saya filosofi tentang tari ini di ChatGPT udah ada, Beb. Iya, betul sekali ya. Kita nggak perlu, kasarannya kita nggak perlu Mencari. mempelajari, tapi kita udah mencari, udah jret, berapa menit udah keluar gitu kan. Iya. Nah, kalau aku sih gini, sebagai seorang seniman itu tadi, balik lagi sebagai seorang seniman ya, pelaku budaya, kita benar-benar harus selain open minded, kita harus benar-benar bisa mengimprovisasi, benar-benar berkreasi tanpa batas, iya. Dan melakukan pengembangan inovasi baru di mana itu bisa menjadi wadah atau ruang pertunjukan bagi generasi sekarang gitu loh. Jadi mereka ketika ketika anak-anak kita tuh suka sama seni musik atau mungkin seni tari gitu, kita langsung aja masukin dia ke sanggar-sanggar, ya kan? Karena untuk apa? Mengembangkan minat itu, biar mereka tahu, wah ternyata asik nih main drum, kasarannya gitu, wah ternyata asik nih menari gitu. Aku mau dong mah, aku mau dong gitu. Jadi benar-benar kita asah dulu minat mereka dari benar-benar kamu pengen apa gitu. Ya. Terus juga kalau Mbak Arini tuh ngedance, bukan ngedance, tarinya tuh hanya tari tradisional aja atau ngedance juga atau dicampur? Yang gitu? aku pelajari atau gimana? Yang selama ini Mbak Arini latih. Oh gitu. iya. Alhamdulillah hampir semua, Brin. Bener, bahkan aku tuh pernah dapat job itu suruh ngajarin senam aerobik. Karena mereka bilang gini, Mbak, aku minta tolong dong diajarin senam aerobik. Emang buat apa, Dek? Buat tugas. Tugas PJOK. Nah, berarti kan itu tadi, balik lagi. Sebagai seorang seniman tari, kita dituntut untuk serba bisa. Nggak cuman tari tradisional aja gitu. Kita juga harus bisa. Karena apa? Ketika generasi itu tadi tanya ke kita, Bu, aku mau belajar ini, kita harus bisa. Jadi enggak, apa itu Bu Arin nggak bisa. Nah, jadi kan kayak mereka kayak gimana sih Bu gitu aja nggak bisa gitu kan. Betul. Karena apa? Sekarang anak-anak juga dimudahkan melalui YouTube. Iya betul. Iya kan, tutorial cara menari ini udah ada banyak tuh gitu. Makanya itu tadi saingan kita YouTube. Kalau kita nggak bisa, ya udah kita kemakan zaman, Beb, gitu. Terus juga nih, gimana, Beb? Kan ngomongin profesi. Aku kan mau ngomongnya provinsi, ya ampun jauh deh. Jadi penari itu kan profesi ya, yang sebenarnya itu menjanjikan enggak sih gitu. Karena kan apa ya, anggapan orang kan masih penari gitu kayak nggak ada masa depannya gitu. Betul. Ya itu tadi pro dan kontra, balik lagi ya. Balik lagi pertanyaan yang awal banget. Betul, pro dan kontra. Karena gini, Brin, balik lagi sih ke individunya masing-masing. Jadi ketika gini, buat semuanya aja ya, buat generasi Gen Z atau mungkin ada teman-temanku yang lain, ketika kalian udah berkomitmen nih, contoh aku udah mau jadi penari, aku lulus SMA, lulus SMK, pengen nerusin di jurusan tari, atau mungkin aku pernah punya murid itu dia SMP, dia mau lulus, ketika dia naik ke SMA, dia pengen langsung masuknya ke SMK yang ada jurusan tarinya, Beb. Saking dia tuh tertarik itu sama dunia tari. Tapi satu yang harus kita ingat, gitu ya, tujuan awal kita untuk belajar tari itu apa sih? Gitu. Karena kita sudah tahu tujuan awal kita itu, insya Allah kita itu tadi sih harus selalu berkembang, ya kan? Harus selalu berkembang, harus selalu berkreasi, berinovasi gitu. Jadi kalau dibilang ada nggak sih masa depannya? Ada nggak sih? Nanti ujuk-ujuk aku udah kadung nyemplung, kadung nyemplung, terus habis itu aku bingung mau ngapain.
nggak ada dapet job. Nah, Oke. itu tadi balik lagi, gimana kita selalu bisa dapet job, kasarannya gitu. Oke. Gimana masa depan kita bisa tertata, oh setelah ini kita mau ke sini nih, setelah ini kita mau ke sini, gitu loh. Ya, Oke. jadi itu tadi gimana caranya orang itu mengenal kita dulu. Jangan sambatan kalau aku bilang. Iya. Ya kan. Jadi modal seneng aja nggak cukup ya Mbak. Betul, harus ada proses yang panjang di mana proses itu kita digodok bener-bener jadi orang lah gitu. Oke. Ya kan, jadi seniman yang profesional. Oke. Betul. Mbak Arini, Iya, by the gimana? way ya, ini Iya. tuh waktunya ternyata udah habis. Oke. Sedih banget padahal Iya. ada pertanyaan yang seru banget yang Rina pengen tanya, tapi nanti mungkin next aja Oke, ya. nggak apa-apa. Ini buat penutup aja Mbak Gimana? Arini. Cita-cita sekarang yang pengen Mbak Arini capai Iya. itu apa? Terus juga pesen nih buat generasi penerus gitu. Apa Mbak Arini monggo? Oke, jadi cita-citaku dari dulu Brin, jujur aja. Cita-citaku sebenarnya simple dan sederhana. Aku tuh pengen banget bikin sebuah ruang pertunjukan atau ruang atau wadah untuk anak-anak. Itu tadi yang aku udah pernah bilang di awal statement aku. Iya. Di mana mereka itu belajar seni dengan gratis tanpa membayar. Jadi kita itu kayak volunteer yang apa ya, yang ya udah ilmuku buat kalian gitu. Oke. Aku ada buat kalian gitu. Jadi karena bagi saya itu seni itu gratis kok sebenarnya. Kasarannya gitulah. Karena kita memang seni itu memang bener-bener dari dalam diri kita itu kita udah cinta. Jadi kalau ada orang atau ada anak-anak yang pengen belajar tari atau belajar seni tuh kita rasanya udah puas banget deh, udah Iya, seneng iya. banget kayak alhamdulillah ternyata mereka tuh mau kok belajar Iya. seni Iya, gitu. oke. Jadi aku pengen banget punya ruang pertunjukan atau ruang atau wadah seni gitu di mana nggak cuma tari aja nih, ada seni musik, ada seni rupa, ada seni drama, semuanya campur aduk jadi situ terus kita bikin suatu pertunjukan. Oh luar biasa. Iya, cita-citanya. bikin pertunjukan, terus pertunjukan itu nanti bener-bener apa ya, memberikan kita ini loh identitas kita. Yes. Ini loh kita, bangsa Indonesia. Iya, yang Oke. punya banyak sekali warisan budaya. Iya. Iya Rina, kan, iya. gitu. Terus pesannya? Kalau pesan dan kesan aku adalah jangan pernah berhenti belajar, jangan pernah bosan untuk belajar itu tadi, dan selalu mencintai identitas bangsa kita ya, yaitu apa? Indonesia tuh punya banyak sekali keragaman suku, bangsa ya kan, Yes, adat, budaya budaya, itu tadi. betul. Kita harus bangga Iya. gitu. Oke. We love Indonesia. Iya. I love Indonesia. Karena apa namanya? Kalau semua guru tuh pasti mulia ya cita-citanya. Semoga Betul. cita-citanya Mbak Arini ini Amin, cepat tersampai. amin, amin. Sampai ke apa sih ini? Terwujud. Tercapai, Ya, terwujud tercapai, ya, betul. betul sekali. Nanti kan semakin Betul. banyak yang belajar kan semakin lestari juga budaya Iya, Indonesia betul. kita. Aduh, abis nih waktunya. Iya, nggak kerasa ya. Iya. Ya udah, yang penting buat teman-teman semua yang nonton podcast Pinara ya harus dan wajib nih melestarikan budaya yang sudah ada. Oke, biar tidak Betul. luntur seiring perkembangan zaman. Betul. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Oke, Arini sudah hadir. sama-sama. Besok kapan-kapan kita Iya. ngobrol bareng lagi Betul. kan. Banyak yang harus dibahas. Yes, betul sekali. Betul. Oke, terima kasih teman-teman dari podcast Pinarak. Jangan lupa ya komen, like, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast Pinarak selanjutnya. Monggo. Monggo. Monggo Pinara.